Oke, jadi setelah tadi kalian buat, ini tinggal di save dan pastikan nama filenya harus sama dengan nama fungsinya ya. Kemudian di sini yang kita butuhkan adalah membuat file baru untuk f ya, fungsi baru. Nanti kalian buat yang baru aja, kemudian kasih di save, kasih nama f gitu ya, f.m. Jadi ini kita akan membuat function di mana si function ini akan mengembalikan nilai fungsi fx dan nama fungsinya adalah f, kemudian parameternya adalah x. Oke. Apa itu fx? Ya, ini adalah fungsi yang mau kita aproksimasi akar-akarnya, yang mau kita hitung akar-akarnya ya. Dan fx-nya itu sama dengan, misalnya kita menggunakan contoh yang sebelumnya ya, eksponensial pangkat min x dikurangi x. Ya kan? Udah, n. Jadi ini adalah functionnya. Function. Jadi ketika, dan pastikan function f ini disimpan di folder yang sama dengan eh, tadi ya, mode false position. Karena nanti akan dipanggil di sini. Jadi ketika memanggil fungsi f, si xl-nya ini, nilai xl-nya akan ditransfer ke fungsi f dan nanti jadi x, kemudian dihitung x-nya berapa dan fx-nya ini jadi nilai baliknya ya, jadi nilai fungsinya. Nah, nilai fx-nya nanti akan disimpan di fl. Jadi fl-nya adalah nilai balik dari pemanggilan fungsi ini, gitu ya. Nah, sehingga ketika nanti kalian mau nyobain ganti-ganti fungsinya, yang diganti ininya aja. Definisi fungsinya itu apa gitu. Misalnya kemarin ada juga yang trigonometri ya kan. Ganti aja fungsi ininya. Kalau algoritma ini ya nggak usah diganti karena urutannya sudah sesuai dengan algoritma yang tadi kita konversi dari pseudocode, ya kan? Jadi kelemahannya kalau yang kemarin di bisection yang saya kasih programnya itu kan, kalau fungsinya ganti, masih ingat nggak? Ada beberapa perintah di baris tertentu yang harus diganti juga ya kan fungsinya, ya kan? Jadi bayangkan kalau fungsinya itu coba di sini ngitung fungsinya berapa kali kan? Di sini baris ketiga, baris keempat, terus ada di baris ke-8 ngitung fungsi lagi, ya kan? Ada 3 kali ya. Berarti ada 3 baris itu yang harus diubah ketika fungsinya dirubah gitu. Tapi kalau dengan metode seperti ini, karena kita sudah menuliskan fungsinya di dalam satu file terpisah, maka ketika fungsi yang mau diaproksimasinya itu berubah, maka ininya aja yang dirubah, cuma satu baris ini, gitu ya. Jadi ininya nggak usah. Oke, setelah kita eh, tuliskan fungsi f-nya, berarti fungsi ini sudah siap kita panggil ya. Karena ini fungsi, maka kita panggilnya di command window. Dan ini directory-nya sudah sesuai dengan tempat si file itu disimpan. Kalau belum, kalian eksekusi aja, terus change folder. Tujuannya cuma untuk mengubah foldernya, folder directory-nya aja. Oke, ini tinggal di paste aja di sini. Nah, kemudian di sini XL-nya kita ganti berapa batas bawahnya? Coba kita lihat contoh sebelumnya ya. Di contoh sebelumnya XL-nya berapa? 0, XU-nya 1 ya. Ini 0, ini 1 ya. ES-nya ini ya. Copyin. IMAX-nya 50 ya. Maksimum iterasinya 50.
Kemudian XR awalnya itu kan tebakan awalnya itu dipakai untuk ngitung EA sebenarnya ya. Kalau di sini namanya XS ini nih. Nanti kan si XR-nya akan disimpan di XR old ya kalau yang ini. Berarti kalau kita buat 0 XR-nya maka dia akan menghasilkan galat aproksimasi yang pertamanya itu 0. Dan iternya kita mulai dari 0 ya, supaya nanti iterasinya di situ 1. Nggak apa-apa sih kalau itu. EA-nya sebentar, EA-nya apa ini? Oh, EA-nya 1, cuman inisialisasi aja. Yang penting tidak sama dengan 0. Oke, enter. Error. Apa errornya? Else if lebih besar dari 0. Parse error nil. Oke, nulis else if-nya ya. Else if di MATLAB tuh gimana sih? Bener kan gitu? Else if. Oke, ini ada variabel yang hilang ya. Tes. Tesnya harusnya ada tesnya yang hilang. Oke, kita coba lihat. Il, undefined near. Oke, ini ada il-nya tidak terdefinisi di baris ke-18 katanya. Oke, ini baris 18. Il ini apa? IL ini nah, ini memang kalau kita lihat algoritmanya dia juga nggak mendefinisikan ya. Jadi ini si programnya itu bingung. Jadi ketika dia menghitung IL sama dengan IL plus 1, ini kan mengupdate nilai IL dengan cara menambahkan 1 ya. Tapi ini harus ada nilai awalnya si IL ini gitu. Dan di sini di pseudocode-nya tidak mendefinisikan nilai awal dari IL itu berapa. Apakah ini keliru ya? Harusnya IL. Tapi kalau ini IL nanti setiap dia masuk ke sini, setiap dia masuk ke sini nanti nanti akan di reset lagi dari 0 ya kan. Sedangkan ini fungsinya itu adalah jika kalau IL-nya dia udah 2 kali masuk ke sini, udah pernah 2 kali masuk ke sini dan ternyata pas yang ketiganya masuk ke situ, maka dia nilai FL-nya akan dibagi 2. Ini sebenarnya untuk mengatasi, karena ini kan modified ya. Di modified yang dimodifikasi itu untuk mengatasi jebakan yang tadi itu yang uh, X pangkat X pangkat 10 minus berapa tadi ya? Minus 1 ya. Gitu ya. Jadi di sini kayaknya kita butuh inisialisasi IL sama IU ya. Oke, ini kayaknya di sini inisialisasinya ya. Ini juga aneh ya. Iter kan udah ada inisialisasinya di sini ya. Tapi kenapa di sini dimasukin? Aneh. Oke, ini IL-nya 0. IU-nya kita inisialisasi 0 juga. Ini iter ini nggak perlu ya. Karena kan iternya udah diinisialisasi 0 di sini. Oke, berarti pas manggil fungsi ini hapus aja ya. 0-nya hapus 1 ya. Berarti di sini kan ini inisialisasi EA, kemudian ini XR ya. XR-nya 0. Oke. Oke, kita coba run. Oke, kita dapat nih hasilnya. 0,5671. Sama kan
dengan yang sebelumnya? Coba yang bisection ini kita run. Apakah 0,5671 ininya ya, XR-nya ya. Jadi kita nggak membuat daftar hasil iterasi kayak gini. Bisa aja kalau mau diubah seperti ini, kalian modif aja si programnya. Tapi yang menjadi output utama dari metode bagi dua itu adalah akarnya ini loh, 0,5671 ini. Dan di sini kita sudah dapatkan nilai yang sama dengan metode bagi dua ya, 0,5671. Di sini ada waktu komputasinya nggak? Enggak ya? Oke. Mungkin nanti kalian bisa cari tahu ya, cara memunculkan waktu komputasi metode, oh sorry, ini metode bagi dua. Kita coba run lagi yang tadi. Nah, ini kan 0,5671 ya, yang metode posisi palsu. Cuma di sini nggak ada waktu komputasinya. Sebenarnya bisa aja dimunculin, kalian bisa coba cari programnya. Jadi kalau kalian mau bandingkan misalnya seberapa cepat metode posisi palsu dengan metode bagi dua dari sisi waktu komputasi itu juga bisa ya. Oke, di sini kita lihat 0,5671. Nah, sekarang kita coba yang ini nih, yang pitfall ini. Ini kan dalam 5 iterasi metode bagi dua kan bisa bisa sampai segini ya. Oke, kita coba masukin aja parameter ini ya. Fungsinya berubah, ya kan? Nah, karena fungsinya berubah, ininya aja yang diganti, ya kan? X pangkat, ya. Pangkat 10, min 1, ya kan? Udah selesai. X pangkat 10, min 1, ya. Pangkat kalau di MATLAB kan pakai ini ya. Kemudian, udah, tinggal kita ganti itunya aja, apa? Ini, batas bawahnya, intervalnya XU-nya itu kan 0 ya. Kemudian ininya 1,3. Oke, ini galat aproksimasinya biarin aja segitu. Kemudian iterasinya kita ingin lihat 5 iterasi aja ya. Jadi situ maksimum iterasinya 5, ininya 0. Oke, kita enter. Oke, 0,8464 ya. Ini setelah 5 iterasi ya. Setelah 5 iterasi 0, akar yang sebenarnya berapa ya? Ini 1. Oke. Kita cek dulu di ini nggak ada nilai yang sebenarnya. Dia ngasih tahu nggak? Oh, nilai yang sebenarnya kan 1 ya nggak? Ini 1 bukan? Iya kan? Tepat di 1 kan? Coba lihat. 0,8464 ya kan? Oke, EA terakhirnya berapa nih? Nih lihat EA terakhirnya. Ini oh sorry, ini bukan EA yang ini ya. Ini EA yang kalau pakai function itu dia nggak ada workspace-nya. Coba kita lihat run lagi. Ya, dia cuma munculin satu angka aja. 0,8464. Di dalam 5 iterasi, akarnya itu sudah 0,8464. Berarti tinggal dihitung aja ya. Apa? Kesalahan yang sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di sini 0,4 masih masih jauh ya. Masih jauh ke 1 ya kan? Dalam 5 iterasi dan ini sudah 0,84, jadi udah 2 kali lipat ya kan. Nah, ini adalah efek dari modifikasi yang tadi. Jadi ketika dia terjebak di sini di satu sisi ya tadi kan, nah itu tadi dengan cara dibagi dua gitu si nilai nilai apa tadi ada FL
atau nilai FU-nya yang dibagi 2 ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat bandingkan dengan metode bagi 2, memang ini kelihatannya udah mendekati 1 ya kan? Tapi paling tidak dengan modifikasi yang bagi 2 itu sudah jauh lebih dekat dengan yang sebenarnya dibandingkan dengan sebelum dimodifikasi. Oke, itu aja di video kali ini. Saya stop dulu.